Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Wabarakatuh. Uh, Selamat berjumpa kembali dalam mata Pagi, kuliah Bu. Sistem dan Teknologi Informasi. Mohon maaf ya, jadwalnya kemarin agak sedikit ini ya. Saya ubah lagi jadi pagi ini karena ini ya ada info dari Bu Ria itu baru tadi habis subuh ya. Jadi beliau menginfokan tadi pagi itu untuk ini aja sih, ada pertimbangan mau pertemuan atau ini uh, mau pertemuan hari ini, mungkin sedapatnya gitu, atau kita pengganti di minggu tenang. Cuman saya takutnya kalau di minggu tenang nanti ada apa enggak gitu teman-teman, karena kadang-kadang bisa langsung masuk ya, tiba-tiba ujian gitu. Mohon maaf ya nanti kalau misalkan ini di ruang dosen, jadi mohon maaf ya nanti kalau misalkan ada apa namanya uh, ada suara yang masuk, karena nanti ada kegiatan di FIK ya, jadi kayak semacam sertifikasi AI. Jadi mungkin nanti kita sedapat waktunya aja ya teman-teman belajarnya. Oke, silahkan. Bentar ya teman-teman, di saya tuh audionya tuh ada notifikasinya merah, soalnya di teman-teman terdengarkan ya, soalnya ada notifikasinya merah. Kirain saya ada error. Oke, sebelum memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian sembari menunggu teman-teman yang lain, silahkan teman-teman untuk mengisi dulu kehadirannya di list. Oke, sebentar saya share screen dulu, sebentar. Maaf ya teman-teman, karena di ruang dosen, jadi mungkin tadi sebenarnya mau nanti dulu ke ke kampusnya, tapi karena memang kegiatannya di jadwal jam 8, tapi nantilah kalau mungkin kata Buria nanti mungkin bisa terlambat gitu. Jadi kita belajar dulu bareng-bareng, nanti sedapatnya kalau bisa selesai sih alhamdulillah, tapi biar nggak usah ada pengganti ya. Bentar, saya izin share screen dulu. Bentar ya. Oke. Nah, di pertemuan kelima ini adalah kelanjutan ya dari pembahasan kita terkait dengan etika pemanfaatan teknologi informasi di pertemuan ke-14 yang lalu ya. Kita melanjutkan pertemuan terkait dengan pokok bahasan yang sedikit berbeda, tapi cakupannya masih terkait ya. Lalu kemarin kita membahas terkait dengan ini ya teman-teman ya, etika pemanfaatan teknologi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti coba membahas ya kriminalitas yang ada di internet. Mungkin teman-teman juga sudah sedikit membaca ya, atau mungkin sudah membaca bahkan sampai selesai, atau mencari nanti kasus-kasus. Nanti coba kita coba diskusikan bersama gitu ya, jadi bisa saling sharing pengetahuan yang telah diperoleh. Oke. Kemudian di sini kemarin kita sudah sedikit bahas ya terkait dengan dampak ya. Teman-teman juga sudah mencoba menyelesaikan suatu analisis dari kasus ya, artikel ataupun video dengan teman-teman dalam berkelompok gitu agar bisa saling diskusi. Kemudian kemarin kita membahas terkait dengan etika ya, baik buruk dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian kita masuk di sini, masih juga ini ya pembahasan kemarin ya. Kemudian kalau nggak salah di sini ya, nanti kita masuk di ini. Kemarin kita berakhir di sini ya terkait dengan etika pemanfaatan teknologi informasi. Sekarang kita masuk ke cybercrime, kriminalitas di internet. Nah, kaitannya dengan kriminalitas di internet atau biasa kita kenal dengan cybercrime ya, atau cyberspace, karena kriminalitasnya dilakukan di dunia maya ya, di dunia cyber ya. Nah, sebenarnya pada umumnya kriminalitas ini secara umum didefinisikan dalam tiga kategori ya, dispesifikan ya dalam tiga kategori tindak pidana itu
atau kriminalitas tadi. Yang pertama ada offline crime, kemudian ada semi online crime, dan juga ada cybercrime. Di mana untuk offline crime yaitu suatu kriminalitas atau tindak pidana yang dilaksanakan ada di tempat fisik ya, secara fisikal gitu ya. Jadi ada Ibu, physical maaf interaction izin antara interupsi sebentar. gimana? Voice-nya Suara Ibu gimana? kurang kedengeran ya? Apa di saya doang agak kecil? Coba tes aja. Soalnya di saya tuh ada notifikasinya ini. Apa namanya? Mic-nya tuh ini ya. Ada notifikasinya merah. Makanya nanti takutnya saya ada masalah. Di kalian gimana? Kalau di Kedengar, kedengeran tapi kecil, Bu. Kecil ya? Oh ya, sebentar ya. Saya tadi udah coba out tapi ini ya. Soalnya ini ya, sebentar coba. Ah, testing ini apa mic tadi nggak apa-apa sih, tapi di sini di zoomnya ada notifikasinya sih. Bentar coba ya, saya ganti dulu. Misalkan pakai yang lain. Coba ya.
Tes, teman-teman. Terdengar nggak? Halo? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Lebih jelas atau gimana? Lebih jelas, Bu, lebih jelas, besar suaranya. Lebih besar ya? Soalnya di sini notifikasinya udah hilang sih. Tadi ada notifikasinya. Bentar, coba. Tadi kecil ya? Bentar. Settingannya. Coba ya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Semoga nggak ada masalah. Yang paling mentok di situ deh teman-teman suaranya. Saya belum begitu hafal nih. Karena ganti device ada ini, apa namanya, settingannya kayaknya kelewatan. Enhance audio. Oke, saya lanjut dulu. Mohon maaf ya. Tadi sampai mana kita? Motif ya tadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita sampai di sini ya, motif ya. Kita lanjut dulu. Kriminalitas di internet ya tadi ya. Untuk kriminalitas di internet atau cybercrime, nah di sini ada beberapa motif ya yang diidentifikasi sebagai penyebab ya. Apa namanya? Yang mendasari bahwa terjadinya ini ya, apa namanya? Kriminalitas di internet atau cybercrime. Yang pertama ada motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan karena mereka pengen ini ya teman-teman, show off gitu ya, menunjukkan kemampuan diri sendiri ya, misalkan karena mereka mampu melakukan misalkan katakanlah hacking ya, suatu praktek-praktek komputasi tertentu yang memang sengaja untuk kayak semacam ini ya teman-teman, percobaan ya gitu, untuk ngetes kemampuan itu ya. Nah, itu. Kemudian ada pula motif ekonomi, politik, dan juga kriminal ya. Jadi ada latar belakang secara finansial ya. Ada alasan ekonomi atau politik atau pihak-pihak yang lain. Nah, dari teman-teman kaitannya dengan dua motif ini misalkan, nah mungkin teman-teman pernah menghubungkan atau menemui kasus seperti kemarin, ada yang bisa sharing kaitannya intelektual itu seperti apa selain contoh tadi? Mungkin yang banyak ini ya ekonomi, politik, kriminal ya. Kalau yang intelektual ini biasanya ini ya apa namanya, personal ya, kaitannya personal, tapi bisa juga sih organization juga bisa, tapi biasanya mungkin personal sih ini biasanya. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah membaca atau sharing, silahkan seperti kemarin aja ya, kita untuk keaktifan gitu ya. Silahkan dari teman-teman ada selain yang kita bahas tadi, untuk contoh lain terkait dengan motif intelektual dan juga motif ekonomi kaitannya dengan cybercrime, ada dari teman-teman? Kalau untuk ekonomi biasanya lebih banyak ya, karena di sana untuk bisa ada ini ya, apa namanya, latar belakang misalkan komunitas komunitas tertentu ya, yang memang ada pula ya komunitas yang sedikit negatif mungkin, yang mereka berupaya untuk mengeksploitasi ya suatu kerentanan dari sistem gitu. Kemudian kalau politik di sini kita tahu ya kemarin yang WikiLeaks dan sebagainya itu ya. Jadi ada alasan politik mungkin yang memang apa namanya melatar belakangi ya kaitannya dengan cybercrime tersebut. Kemudian kita masuk di sini ya kejahatan komputer. Di sini kita bisa lihat dalam 4 ruang lingkup ya. Kalau yang pertama di sini yaitu komputer sebagai instrumen ya melakukan kejahatan. Jadi komputernya itu perangkatnya dimanfaatkan ya untuk melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan melalui internet, kemudian prostitusi online ataupun pornografi dan sebagainya. Kemudian komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan. Nah, nanti bisa juga teman-teman terjadi modifikasi, perubahan, duplikasi dari data-data yang ada di dalam komputer. Kemudian bisa juga ini ya, hampir mirip sih sebenarnya menurut saya. Ini apa namanya, pemisahannya tidak terlalu ini juga, apa namanya, jauh gitu ya. Jadi agak sedikit mirip juga kaitannya dengan poin B dan C ini ya. Penyalahgunaan berkaitan dengan komputer atau data ya. Nah, ini data-data di dalam komputer.
diakses secara tidak sah. Kan nanti bisa juga ya, ini upayanya seperti modifikasi, penghapusan, dan sebagainya. Karena mereka bukan orang-orang yang legal untuk memiliki akses itu. Nah, ini juga hampir mirip juga unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data. Jadi orang-orang yang tidak memiliki hak akses ya, unauthorized ya. Unauthorized itu yang memiliki hak akses secara legal, dan unauthorized adalah mereka-mereka yang memiliki hak akses secara ilegal gitu. Disclosure, pengungkapan ya, pemanfaatan informasi atau data. Jadi penyalahgunaan hak akses, katakanlah di sana ada informasi atau data rahasia seperti WikiLeaks itu ya, data organisasi yang diungkap ya ke publik gitu. Padahal itu sifatnya rahasia. Kemudian menurut Bainbridge dalam bukunya ya, nah ini di sini ada pengklasifikasian macam-macam kejahatan ya menggunakan sarana komputer. Nah di sini ada memasukkan instruksi yang tidak sah, di mana nah nanti ada misalkan di sini ini ya teman-teman proses pemindahan ya, transfer yang memang bukan dari kepemilikan orang yang legal ya. Jadi hampir mirip dengan unauthorized tadi ya. Nah, memasukkan instruksi yang tidak sah dengan kita istilahnya menekan satu tombol itu kan juga sudah memasukkan instruksi. Jadi di sana akses dari orang yang tidak sah, ilegal itu pun masuk ya. Kemudian ada perubahan data input, yaitu data yang sah dimasukkan ke dalam komputer dan dengan sengaja diubah. Nah ini ya, kalau ini sama juga ya, masih unauthorized juga sifatnya, tetapi mereka mengubahnya secara langsung dari sistem komputer. Oke. Kemudian ada perusakan data. Perusakan data di sini misalkan ada ini ya teman-teman, data itu ini ya, misalkan sudah ada hasil bentuk fisiknya, nah itu dicetak dan diubah. Ini yang masih fisikal ya, physical data. Mas Jericho lagi masak apa? Mas Jericho kayak lagi masak deh, atau lagi ini? Maaf bu. Nggak apa-apa. Kirain itu lagi ini lagi masak atau apa nih? Jadi suaranya masuk. Kita lanjut dulu ya. Tadi ini biasanya kalau ini contoh-contohnya fisik ya teman-teman, perusakan data secara fisik. Nah kalau perusakan data yang secara non fisik ada gambaran nggak? Hampir sama kayak tadi sih. Ada yang mau menyampaikan? Tadi ada juga sih. Ada yang mau menyampaikan suaranya? Ini siapa? Menurut saya ke Mas Gini Sampurna dari kelas C. Perusakan data yang non fisik gimana Mas? Boleh dapat Mungkin gambaran? data-data user yang ada di dalam web gitu Bu, dimanipulasi datanya. Entah itu Jadi diambil ya, atau diubah. bukan physical data ya. Betul. Ya. Nah, ini silakan Mas Kemas. Nama nih misalnya kelas ya untuk pencatatan poin. Silakan. Nih teman-teman selain ini data di dalam web ada lagi nggak yang non physical data? Teman-teman pernah dapat gambaran nggak di sana? Ada perusakan data tapi sifatnya non physical data. Kalau di sini kan dicontohkan kayak physical data ya. Kertas dirobek, hasil cetakan diubah. Nah, itu kan ada physical ya. Yang non gimana? Nggak boleh laptop. Ada? Nah, itu ya tadi ya. Dari salah satu tadi dari web ataupun mungkin dari satu sistem ya. Sistem informasi ya. Jadi di sana dilakukan unauthorized tadi ya, modified, kemudian ada deletion. Jadi teman-teman nanti kalau kenal create, update, delete ya. Nanti ketika pemrograman web, nah itu nanti bisa ada melakukan modifikasi, ada edit, bisa update, bisa melakukan deletion. Nah itu. Tapi makanya nanti ketika teman-teman mengembangkan satu sistem, teman-teman bisa melengkapi dengan log.
semacam historical data gitu teman-teman, untuk mengcapture kiranya perubahan itu dilakukan. Biasanya sih kalau log itu ada timingnya teman-teman. Bisa juga nanti ditambah teman-teman, ada ini usernya yang mengakses pada waktu itu gitu. Kalau biasanya kayak timestamp gitu sih, waktu, jadi tanggal sama jamnya. Nah, nanti lebih baik lagi kalau ada usernya. Jadi pada saat itu siapa sih user yang login gitu. Itu lebih bisa mengontrol ya. Jadi kita bisa melacak tracingnya, itu lebih memudahkan gitu. Kemudian kita lanjut di komputer sebagai pembantu kejahatan. Misalkan seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening ya. Jadi untuk melakukan tracing ya, kita memanfaatkan, katakanlah mungkin ya ada pegawai di salah satu organisasi perbankan misalkan. Nah, itu dia punya data dari si nasabah tuh. Nah, dia memanfaatkan ya posisinya, karena dia punya legalitas untuk mengakses data tersebut. Nah, mereka memanfaatkan ya, karena banyak sekali kalau tidak salah ya kasus-kasus ya teman-teman ya, dari pihak bank. Padahal kita tahu sendiri ya, gaji dari orang-orang yang bekerja di perbankan itu kan sudah cukup tinggi ya. Nah, masih ada yang ini ya masih ada yang kurang ternyata. Nah, itu memanfaatkan untuk ini teman-teman, mungkin mengalihkan kepemilikan ya sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening pribadi, katakanlah seperti itu. Nah, itu juga salah satu praktek ya cybercrime ya. Kemudian akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang kita kenal dengan hacking. Nah, ini hacking. Hacking ini mungkin teman-teman sering dengar ya, kaitannya dengan pembobolan ya suatu sistem ya, suatu sistem komputasi. Nah, untuk ada yang istilah sifatnya mencari keuntungan ya, ada yang tidak. Nah, mungkin teman-teman pernah membaca kasus tertentu tentang hacking. Boleh silahkan share untuk hacking. Biasanya banyak ya. Atau yang mungkin akhir-akhir ini terjadi, itu nggak apa-apa. Nah, silahkan Mbak Angelin. Nah, Anda Mbak, yang akhir-akhir ini terjadi juga nggak apa-apa. Ini baru aja dipublikasi 28 menit yang lalu, Bu. Boleh, silahkan. Ya, jadi data anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diretas oleh pelaku dari Brazil. Oh, baru berapa menit nih? 28 menit yang. Oh, tuh baru kan teman-teman. Ini juga ya baru tuh data kepolisian ya. Oke. Kemudian ada lagi dari teman-teman, silahkan ya Mbak Angelin, nama NIM sama kelasnya, silahkan. Teman-teman yang lain mungkin boleh search aja, nggak apa-apa, silahkan. Nanti disampaikan ke teman-temannya, apa sih isu terbaru, boleh, silahkan. Yang raise hand langsung aja open mic. Kalau data e-hack yang kemarin bocor itu sama BPJS. E-health itu betul sekali, itu yang akhir-akhir ini juga terjadi ya, betul-betul. E-health nih teman-teman dari Mas Raihan, silahkan ya Mas, nama NIM sama ini ya, kelas. Nah, e-health ini juga teman-teman yang kemarin-kemarin. Nah, ini tadi yang baru nih, ada yang terkait kepolisian ya. Kepolisian tuh baru dengar saya. Kalau yang e-health kemarin yang BPJS itu cukup ramai. Kemudian ada teman-teman kasus yang lain kaitannya dengan hacking. Anda biar buat gambaran nanti untuk bisa nanti dianalisis juga dengan teman-temannya. Ada dari teman-teman? Saya jawab, Bu. Nah, silakan Mbak Zahra. Kalau yang kemarin saya pernah ikut seminar ya BSSN, ada yang nanya kalau itu ada kasusnya kalau website BSSN sempat dihack juga sama orang Brazil juga, Bu. Oh, iya. Oh, ternyata malah ini ya, teman-teman. Yang pusatnya ini ya, BSSN kan pusat ini ya, biasanya security ya, data security di sana. Ternyata dihack juga ya. Oh, ini ada kasus yang berbeda juga. Nah, silakan Mbak, nama NIM sama kelasnya. Ada lagi teman-teman, different ini ya, case itu, kasus yang berbeda ada selain ini dari teman-teman kita tadi, ada e-health, ada kepolisian, ada BSSN, ada lagi mungkin teman-teman yang pernah mendengar kasus yang lain? Belum? Oke. Sementara itu ya kita dapat dari sharing teman-teman kita, nanti bisa dieksplor lagi kaitannya untuk sama ya, nanti ada penugasan ya nanti bisa dieksplor.
Kemudian di sini kita lanjut dulu. Kalau di sini disampaikan ya, ancaman terhadap penggunaan internet di sini itu bisa dikelompokkan ya dalam beberapa. Di sini tadi memang banyak sekali ya jenis pengklasifikasian, hanya saja berbeda ini aja teman-teman. Apa namanya kayak pencetus ya, atau pencetus pengklasifikasian tadi aja sih gitu. Kayak teman-teman nanti mungkin mengenal ya kalau misalkan konsep apa namanya sistem informasi itu didefinisikan oleh Jugianto, oleh misalkan A, B, C itu ya, hanya berbeda persen, hanya beda ini ya apa bahasa ya penyampaian gitu. Nah, di sini untuk pengkelompokan yang dari Bernstein, nah di sini ada eavesdropping ya, menguping. Menguping di sini ini ya teman-teman, apa namanya? Kita apa namanya? Melakukan ini ya pemantauan tapi secara ilegal ya. Jadi memantau secara ilegal untuk misalkan mencari mendapatkan informasi ya gitu. Yang bisa sifatnya bisa rahasia juga gitu. Kemudian ada menyamar, masquerade ya. Jadi seseorang pengguna menggunakan identitas pengguna lainnya ya. Jadi dia biasanya ini kayak kalau pakai website itu bisa ya. Jadi kayak ada website yang bentuk interface-nya itu sama ya dengan yang ini official website-nya gitu. Biasanya sih menyamarnya apa? Biasanya sih dalam bentuk website yang umum sih. Kemudian ada pengulangan reply, urutan kejadian direkam ya untuk memberikan efek adanya akses tidak berizin. Jadi di sini suatu perintah ya dijalankan untuk memberikan efek ya. Jadi kayak mungkin ada sesuatu apa namanya aktivitas juga sifatnya ilegal ya di sana untuk ini ya teman-teman apa namanya melakukan beberapa aktivitas gitu untuk menciptakan satu memang disengaja ya untuk mohon maaf ya karena agak ramai saya juga jadi agak nggak konsen karena ada yang ini apa namanya tadi kita sampai di mana? Nah, pengulangan tadi ya. Jadi kayak semacam ini teman-teman, membentuk suatu efek, misalnya katakanlah tadi ya, pengen apa melakukan pembobolan, jadi biar terlihat ya di sana ada tindakan-tindakan tertentu. Nanti kan misalkan di sana ada lognya itu tercatat ya, ada suatu efek yang berurutan gitu. Kemudian ada banyak sekali sih. Nah, mungkin dari yang sini, eavesdropping, masquerade reply, ada contoh yang lain dari teman-teman? Yang eavesdropping ini yang sering kayaknya. Jadi untuk kayak semacam apa? Saya pernah ada yang cerita dari teman-teman dulu aja deh. Eavesdropping pernah nggak apa mendengar kasus atau mungkin di internet melihat video gitu? Eavesdropping, masquerade dan reply selain yang contoh yang saya sampaikan. Eavesdropping kayak yang lebih sering teman-teman. Penyadapan gitu. Semacam penyadapan gitu. Ada? Ada dari teman-teman yang pernah mendengar? Kalau nggak salah pernah itu di Pernah Bu, penyadapan Presiden apa? SBY. Nah, itu ya. Nah Ya, itu. di Australia. Nah, silahkan ya Mas Jericho apa nama sama NIM-nya nggak apa-apa. Iya itu yang penyadapan presiden itu loh. Itu ada kasusnya. Gitu ya. Nah, ada lagi teman-teman yang kasus penyadapan apa gitu. Saya agak lupa soalnya. Tapi pernah teman-teman pernah menyampaikan. Ada kasus penyadapan yang lain selain yang disampaikan Mas Jericho? Ada? Dari teman-teman pernah mendengar? Nanti bisa explore lagi ya di internet seperti apa untuk eavesdropping. Nah, menguping itu biasanya kayak penyadapan sih teman-teman. Lebih kayak ada political ini ya background ya. Jadi emang ada apa semacam motif-motif politik ya yang mendasari. Karena mungkin pengen mencari tahu kelemahan dari ini ya musuh atau mungkin negara yang jadi apa ya rival gitu ya. Jadi apa namanya melakukan eavesdropping. Kemudian kita masuk ada manipulasi data manipulation ya. Nah, integritas data dirusak ketika masih dalam penyimpanan atau selama ditransmisikan. Nah, ini yang manipulation tapi non-physical data ya. Jadi bukan data fisik tapi yang kita bahas tadi yang ini ya sifatnya masih data digital ya, data elektronik. Nah, dilakukan manipulasi. Biasanya kan ada ya teman-teman orang-orang yang memiliki akses gitu ya secara legal. Nah, di sana bisa tuh melakukan manipulasi. Tapi di sana makanya untuk pengamanan biasanya kita ada lognya gitu. Di mana log tadi kalau bisa ada ininya juga apa namanya
user siapa yang melakukan aktivitas pada saat itu. Kemudian kesalahan penyampaian misrouting. Komunikasi untuk seorang pengguna dialihkan ya atau disusupi ya di sana. Jadi ada semacam penyampaian informasi yang ada di ya kayak disadap tapi nanti bisa masuk ke mungkin kayak radio ya teman-teman ya nanti di sana jadi dikasih informasi yang berbeda gitu atau mungkin kalau misalkan tayangan ya tayangannya tuh diubah ya jadi apa yang dimau sama intruder atau penyerang gitu. Kemudian pintu jebakan ya Trojan ya trapdoor. Nah di sini untuk rutin program yang dimasukkan secara ilegal ya. Kemudian merusak sistem secara keseluruhan. Jadi tidak jarang misalkan ketika teman-teman lagi menginstal ya satu aplikasi tertentu yang kebetulan misalkan aplikasi itu dapat dari internet, misalkan kadang-kadang formatnya kayak semacam exe yang instalan gitu teman-teman. Bentuknya kayak installer original ya, biasa gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu untuk menginstal bukan aplikasi yang teman-teman maksudkan gitu loh. Biasanya gitu ikut dalam satu aplikasi tertentu sih biasanya. Kemudian ada virus. Nah, virus komputer di sini adalah satu rutin program yang menempel ya. Menjadi bagian, nah ini nanti bisa ya melekat gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita misalkan mengakses satu perangkat tertentu itu bisa kalau virus tuh terkontaminasi atau apa ya istilahnya terkena ya virus tadi ya. Kemudian sifatnya nanti memperbanyak diri. Nah, tuh kemudian Mbak Aleh gimana? Ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada contoh dari sini yang ingin disampaikan? Silakan. Mau nanya Bu, kalau misalkan kan waktu dulu ada pernah kasus gitu ya Bu, penyebaran foto KTP gitu Bu, yang dijual belikan. Nah itu tuh masuk ke cybercrime yang jenis apa Bu? Kok kayak gitu? Oh, jadi identitas dari ini ya KTP itu ya? Jadi kan biasanya kalau aplikasi apa gitu ada suruh foto kita dengan KTP gitu Bu. Nah datanya itu tuh dijual sama orang yang oknumnya gitu. Terus bisa disalahgunakan buat pinjol lah atau apa gitu. Kalau di sini berarti apakah ada ya? Menyamar di sini ada beberapa tadi ya. Kalau di penyalahgunaan ya maksudnya di sana juga ini ya. Sebenarnya unauthorized juga ya. Unauthorized di sana kan kalau acquisition-nya boleh, tapi di sini masuknya kan disclosure ya. Jadi kayak penyebaran ya. Penyebaran tapi bukan oleh yang unauthorized ya. Jadi bukan orang-orang yang diizinkan untuk memiliki akses ya teman-teman ya. Karena kan itu sebenarnya data private ya, data pribadi ya. Memang sih pengkategorinya cukup banyak ya. Ini sebenarnya tidak terlalu fix juga dalam artian teman-teman bisa menyesuaikan ya sesuai kasusnya ya. Nah itu kalau di sini bisa kita masukkan ini ya unauthorized acquisition. Kalau acquisition dapatnya itu kan legal ya karena kan didapatkan dari satu aplikasi. Hanya saja disclosure ini Mbak pengungkapan masuknya. Disclosure kan pengungkapan, tetapi pengungkapannya kan ilegal ya, diungkap tapi kan dijual ya, dalam artian tidak atas izin dari owner ya, pemiliknya ya, yang sah itu secara legal. Nah, di situ pengungkapan masuknya sih disclosure information ke ini ya, apalagi diperjualbelikan nanti masuk kalau kayak pidana gitu ya, ada sendiri sih di dalam UU ITE itu ada teman-teman. Jadi di pembahasan etika profesi teknologi informasi itu sempat ya teman-teman saya ajak teman-teman untuk mempelajari untuk ini ya kaitannya UU ITE kemudian berkaitan dengan kepemilikan ya. Nah, kepemilikan data gitu ya. Nah, nanti bisa ada pasal-pasal yang mengatur kaitannya apakah boleh atau tidak gitu ya mensaringkan informasi. Kalau yang spesifik sih UU ITE ya. Nanti di sana disampaikan juga katanya pasal berapa yang mengatur boleh atau tidaknya informasi pribadi itu untuk di-share ke publik gitu. Nah, bahkan istilahnya rekaman itu ya teman-teman. Salah satu kasus itu saya pernah baca itu ini ya teman-teman. Rekaman. Jadi kayak percakapan kita ini ya. Sifatnya percakapan kita. Ini kan percakapan kelas ya. Nah, itu rekaman ini
itu sifatnya juga kalau katakan ini misalkan one to one ya, one to one atau sebenarnya percakapan ini kan sifatnya publik juga. Tapi bisa saja ini sifatnya saya keep memang untuk personal. Kemudian bukan atas seizin saya misalkan ya. Kalau saya kan biasanya saya share misalkan ada orang lain yang men-share bukan atas seizin saya, itu juga masuk ini teman-teman, ternyata kena juga. Bisa masuk. Kalau nggak salah kemarin itu ini kalau teman-teman pernah baca kasusnya itu di Ombudsman itu jadi gini teman-teman, mohon maaf ya, jadi ada kasus karena itu saya bahas juga di kelas etika profesi. Jadi gini, ada atasan dan juga bawahan ya, sedikit mengulas aja apa namanya, jadi ada atasan sama bawahan itu berkomunikasi ya teman-teman, kebetulan melalui telepon. Nah mohon maaf ya, atasannya itu apa namanya, melakukan ini ya, apa ya, kayak pelecehan tapi secara lisan bahasa kepada bawahannya. Kemudian bawahannya merekam percakapan itu. Ternyata setelah menjadi bukti dibawa ke pengadilan, bukti itu justru yang jadi tersangka siapa? Kalau teman-teman pernah mendengar, yang jadi tersangka ini atasannya atau malah bawahannya? Ada gambaran nggak siapa yang jadi tersangka? Bawahannya, Bu. Yang rekam. Nah, ya yang rekam kan. Nah, itu. Menyadap. Nah, ini teman-teman, yang itu yang agak padahal bawahannya itu, ibunya itu dilecehkan teman-teman, dilecehkan sama atasannya. Ibunya itu merekam, ternyata di situ masuk percakapan pribadinya kan dari bapak yang ini ya, atasan. Nah itu ternyata ketika dijadi barang bukti, nah itu kan padahal yang ini ya agak sedikit mix up juga teman-teman sama hukum tuh antara UU ITE, itu juga agak sedikit jadi apa ya, menurut saya bahkan masuk di ombudsman ya itu agak sedikit ya, bagi orang hukum itu juga sangat ini ya teman-teman, kan ini ya ya secara pribadi itu tentunya merugikan dari pihak ini ya, karena itu kan praktek tidak baik ya dari atasan, ternyata di ini ya diajukan seperti itu, malah yang yang merekod tadi yang kena ini ya hukuman ya, karena di dalam UU ITE dia menyebarkan ini teman-teman personal communication-nya dia tadi dengan atasan tadi ke umum ya gitu. Jadi itu malah jadi barang bukti seperti itu. Padahal kalau secara hukum kan dia sudah kena ini ya, mohon maaf ya, pelecehan tapi secara lisan ya. Nah gitu. Nah itu juga jadi agak sedikit apa ya, pro dan kontra ya kaitannya dengan hal tersebut gitu. Makanya di situ agak etik itu kan ada baik dan buruk. Dimana kita melihat satu kasus dengan cara pandang yang kita nilai kalau kita ya bisa itu baik ya gitu. Agak sedikit ini juga sih sebenarnya. Menjadi agak saya pribadi juga kenapa bisa kayak gitu ya gitu. Ternyata jadi yang menyebarkan itu sebagai barang bukti malah yang kena gitu teman-teman. Nah jadi membagikan itu juga tidak boleh, tapi tidak jarang ketika kita di contohnya Mbak Alia tadi ya, silahkan ya Mbak Alia, nggak apa-apa dicatat aja nama sama NIM-nya karena bisa jadi bahan untuk sharing kita juga. Jadi ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini ya teman-teman, kadang-kadang kita ketika mengisi suatu aplikasi kan biasanya diminta ya. Nah itu ada data personal sih di sana. Nah kalau misalkan itu aplikasinya memang terpercaya, silahkan. Tapi kalau tidak, hati-hati juga gitu. Karena personal data takutnya disalahgunakan. Itu aja sih. Oke. Tadi ya contohnya masuknya ke sini ya, disclosure ya, pengungkapan. Kemudian kita lanjut dulu ya. Tadi sampai di mana ini ya, untuk ini ya tadi ya hacking ya, teman-teman memberikan contoh hacking, terus ini FS dropping, virus tadi ya. Nah, ini virus nih, ada yang mau memberikan contoh terkait data manipulation, misrouting, trojan ataupun virus, terus ada yang pernah mengalami, boleh share aja, virus mungkin sering. Kalau sekarang nggak tahu saya, karena kita ini ya lebih kayak ini ya teman-teman, personal gitu ya. Jadi belajar itu juga biasanya teman-teman kan sendiri ya. Kalau sekarang kan nggak akses ke publik itu dikurangi ya. Beda kalau zaman dulu teman-teman ketika sebelum pandemi itu kan kita ke tempat publik ya, misalkan kayak warnet, internet cafe gitu-gitu ya. Jadi tidak jarang kita menggunakan PC yang ada di luar gitu ya. Nah kalau yang sekarang kayaknya kurang tahu juga saya. Karena kita lebih kepada pakai ini ya,
bring your own device ya. Jadi pakai device sendiri-sendiri sih. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah menemui contoh-contoh lain terkait ini ya, data manipulation, misrouting, trapdoor atau virus. Bu, Mungkin kalau ya udah silakan ke Mas. boleh duluan deh. Gak apa-apa, gantian aja ntar. Mbak Alika dulu aja. Mbak Alika Sebelumnya saya dulu. mau tanya, tadi kan kata Ibu manipulasi data itu kan kemungkinan besarnya dari dalam ya Bu, dari dalam. Sebenarnya intruder itu bisa dari luar juga Mbak, nggak terbatas dari dalam. Karena kalau dari dalam itu lebih mudah aja sih ya aksesnya, kayak kita istilahnya masuk ke satu rumah ya. Kalau orang dalam itu kan tentunya dia punya key ya, yang otomatis secara legal dia punya key. Sedangkan orang luar kan bisa sih, tetapi kan potensi presentasenya mungkin tidak semudah dengan orang yang ada di dalam gitu. Itu sih mungkin. Itu sih Mbak Alia. Gimana? Berarti kan bisa ya Bu terjadi dari dalam itu kan. Bisa lebih potensial, bahasanya lebih potensial. Kalau dari luar sih bisa, tapi kayak semacam hacking itu kan sifatnya dari luar ya. Tapi kan tingkat presentasi peluang kemungkinan dan juga suksesnya itu kan biasanya ini ya berbeda ya dengan yang dari dalam gitu. Ya Bu, berarti salah satu kasus data manipulation itu Misalkan seperti apa? Pas awal-awal COVID ya Bu, itu kalau nggak salah ada juga kasus yang tentang rumah sakit memanipulasi data pasien-pasien COVID Bu. Oh ya, betul itu. Benar sekali, benar. Ya saya agak lupa malahan. Iya, itu ya teman-teman, ada juga kasus ini. Silahkan ya Mbak Alika nama sama ini ya, NIM-nya ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak, saya diingatkan. Iya teman-teman, jadi ketika kasus COVID itu di awal-awal ya kalau nggak salah, iya. Jadi rumah sakit itu, mohon maaf ya, ada praktek sih teman-teman. Itu untuk istilahnya di COVID kan ya teman-teman ya. Jadi mereka pasien-pasien yang memang sebenarnya nggak COVID teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Jadi tidak COVID tapi di COVID kan gitu teman-teman. Karena di sana nanti ada anggaran yang dikeluarkan teman-teman untuk ini ya memanage mereka yang COVID itu berbeda dibandingkan yang tidak. Kalau yang tidak biasanya kaitannya dengan dana itu tidak banyak teman-teman. Kalau yang COVID kan dari mulai nanti pengurusan katakanlah yang sakit tadi meninggal, nah itu kan nanti dari pemakaman, kemudian pemrosesan segala sesuatunya itu sedikit perlu khusus ya, ada penanganan khusus gitu. Nah di sana makanya kalau tidak salah itu memang ada sih, ya ada itu teman-teman di beberapa rumah sakit itu ini ya, jadi bukan COVID tapi di COVID kan gitu bisa sih. Itu ada beberapa praktek, tapi ini kembali lagi ya teman-teman, oknum-oknum rumah sakit tertentu juga yang melakukan, tidak semua rumah sakit juga sih gitu ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya langsung mau menganggap semuanya ini sama gitu ya. Tuh. Oke, silakan tadi Mas Kemas. Gimana contohnya? Mungkin saya contoh dari virus, Bu. Saya boleh. Kadang download aplikasi yang gratisan gitu ilegal, kadang ada virusnya gitu Bu. Oh iya. Habis itu kadang-kadang kalau dari hardware-nya dari USB teman ada virusnya gitu. Itu juga sering ya teman-teman ya. Silahkan ya, misalkan tadi sudah kayak Mas Kemas ini nggak apa-apa ya Mas Kemas, nanti dicatatkan lagi. Nanti untuk pencatatan saya ya nanti. Yang kemarin juga ya, mohon maaf ya belum sempat kerekap, tapi nanti nggak apa-apa. Tadi saya juga udah bilang sih ke Puria ya, nanti rekapannya nanti saya kasih Bu gitu. Karena ini ya kemarin itu ini ya teman-teman pas sempat ini ya, alhamdulillah hari Senin ya, jadi nggak kena capacity building. Kelas saya yang agak akhir tuh ada capacity building, jadi kita ini sih nggak bisa pembelajaran. Oke, ini ya teman-teman, virus itu ya. Jadi virus ini juga ini ya teman-teman bisa ya dari program, jadi nggak hanya Trojan, jadi teman-teman bisa tuh. Jadi hati-hati juga teman-teman kalau mendownload aplikasi tertentu dari salah satu website yang tidak jelas ya, sedikit tidak jelas, kadang-kadang ada ya. Jadi satu website yang memang sharing software tertentu, nah itu hati-hati juga. Biasanya bentuknya kayak exe itu juga bisa, exe ataupun ya pokoknya format aplikasi yang di belakangnya ada ekstensi tertentu, bisa exe, bisa MSI pokoknya istilahnya
Dan size-nya itu agak sedikit aneh juga teman-teman. Misalkan aplikasi itu kecil sekali gitu ya. Nah, agak sedikit nggak normal juga sih. Terus nanti teman-teman install, ketika teman-teman install di sana bisa juga terjangkit tuh virusnya. Atau mungkin ini ya, tadi ya flash disk teman itu bisa, ataupun ini ya teman-teman kita menggunakan perangkat dari PC-nya orang lain, ataupun ini ya di kantor ataupun di tempat-tempat publik, misalkan katakanlah di library ya, perpustakaan itu kan kalau ada PC gitu karena dipakai secara bersama-sama bisa juga ya di sana. Apalagi ini teman-teman tempat print-printan, nah itu yang sering sih biasanya tempat ngeprint itu biasanya sering teman-teman. Kalau sekarang kan kita pakai tugasnya digital ya, jadi nggak terlalu efek apa ke ini ya apa namanya device teman-teman. Kalau dulu biasanya ini ya teman-teman harus nyetak tugas gitu ya. Ya kadang-kadang tempat ngeprintnya itu ini PC-nya ada virusnya gitu-gitu. Itu sering sekali sih karena dipakai orang umum. Oke, saya kira ada tambahan dari teman-teman. Kalau belum kita lanjut dulu ya. Oke, kita masuk di sini ya. Pengingkaran, repudiation ya. Seorang atau lebih masuk ke dalam jaringan melakukan transaksi, namun menolak bahwa mereka telah masuk di dalam sistem jaringan. Kemudian ada penolakan pelayanan, denial of service ya, pemasukan rutin program yang dapat menyebabkan semua akses di dalam sistem atau aplikasi komputer terinterupsi atau ditolak ya. Jadi di sini ada lagi ya contohnya repudiation ini, jadi dia masuk ya di dalam sistem jaringan. Nanti kayak ini ya lebih ke intruder ya. Jadi masuk, tetapi sebenarnya ini ya teman-teman sama sih kayak intruder juga sih, jenis-jenis intruder hanya aja dispesify aja sih lebih apa khusus gitu ya. Ini juga ya pemasukan rutin program ini juga dari intruder teman-teman, dari yang luar apa penyerang yang dari luar. Nah ini menyebabkan ini ya sistem komputasi ini nanti bisa terinterupsi ya. Jadi tidak bisa melakukan pelayanan atau service ya. Tuh. Intinya mereka melakukan upaya intruder tadi mengganggu ini ya apa namanya kegiatan ya aktivitas dari sistem yang ada gitu. Nanti macamnya bisa banyak, nanti teman-teman juga bisa eksplor. Nah mungkin dari repudiation dan juga denial of service ada contoh yang lain dari teman-teman. Ini mungkin nggak terlalu familiar ya yang di sini ya, karena repudiation sama denial of service nggak terlalu umum sih. Contoh publik juga nggak terlalu banyak ya. Jadi teman-teman bisa nggak terlalu ini juga, karena tidak banyak juga sih yang masuk di sini biasanya. Ada, tapi ada, hanya saja tidak terlalu banyak ya. Jadi kita nemuin case-nya itu juga apa ya, minim ya, tidak banyak gitu. Dan tidak banyak juga sih diulas juga gitu. Oke, kita lanjut dulu aja. Mungkin yang sering aja ya nanti kita bahas. Termasuk di sini ada beberapa keadaan ya kaitannya dengan lemahnya sistem keamanan. Nah, di sini beberapa keadaan lemahnya sistem keamanan ini misalnya pertama ya, kata sandi dicuri ya. Kemudian ditiru teman-teman, digunakan oleh pencuri. Kemudian ada pula jalur komunikasi disadap rahasia ya oleh suatu perusahaan atau organisasi melalui satu jaringan komputer. Kemudian ada sistem informasi masuk penetrated ya, masuk mengacau ini ya, ada intrudernya. Kemudian server jaringan dikirimi ya, ukuran email ya sangat besar sehingga sistemnya itu bisa macet stuck ya. Nah dari contoh ini ada nggak pernah ketemu kasus gitu? Yang ini yang atas itu yang sering kalau di saya. Yang ini teman-teman yang kata sandi. Dia sering kayaknya. Ini bisa sih ditiru itu ya. Saya agak lupa istilah ininya sih. Tapi ini sering yang atas nih. Teman-teman ada ini nggak? Apa dapat insight nggak? Atau mungkin pernah menemui kasus yang terkait dengan ini? Kalau tadi ini penyadapan ya, jadi ya bisa disampaikan yang kaitannya Mas Jericho tadi ya. Di penyadapan informasi, misalkan katakanlah tadi ya, apa namanya pesan presiden ya tadi ya, yang disadap tadi ya. Nah ini ada contoh yang lain. Kalau misalkan ada contoh lain dari keempat ini, apakah ada dari teman-teman? Kalau kata sandi ini bisa nih teman-teman. Ada dari teman-teman? Mungkin contoh yang lain. Nah ini Mbak Risma mungkin ada. Silakan. Untuk kayak yang kasus call forwarding Maya Estianti itu masuk ke jalur komunikasi disadap bukan?
Oh, ini ya, apa namanya? Jadi gimana? Teknisnya gimana? Saya belum begitu Jadi memahami ini ya sih, case-nya. dari pihak Maya Estiantinya itu ngetik bintang 21 bintang. Jadi Hah? kalau ada panggilan disalurin ke yang hadap itu, Bu. Oh, penyadapan ya. Betul, betul, betul. Oke, ini bisa masuk ini ya, kayak penyadapan komunikasi ya di sana ya, betul. Bisa, 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 Mbak, bisa. Even personal pun bisa, teman-teman. Karena mungkin dia memang ingin ini ya, mendapatkan informasi dari pihak personal tertentu ya. Silakan ya, Mbak Risma, tadi nama sama NIM-nya, nggak apa-apa, teman-teman. Ini ya, jadi kayak gitu ya. Jadi ada bisa penyadapan gitu ya. Jadi komunikasi yang memang personal, tapi memang pengen di ini ya, karena mungkin beliaunya apa ya, public figure itu, informasinya menurut beberapa orang itu sangat apa ya, worth it ya. Jadi ada tindakan yang oknum tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi gitu. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain, teman-teman? Yang pencurian kata sandi itu sih biasanya dari ini ya, teman-teman. Saya agak lupa istilahnya tuh apa ya, agak lupa aja nama istilahnya kadang-kadang. Jadi ada teman-teman kadang-kadang gini ya, jadi menginstal aplikasi tertentu, misalkan katakanlah kayak keyboard gitu ya, keyboard tertentu, dan di mana keyboard tertentu itu ternyata menangkap teman-teman semua apa input kita. Even sebenarnya Google juga ini ya teman-teman, itu kan mengcapture ya apa yang kita inputkan. Tapi kan itu biasanya hal-hal umum ya. Nah, yang bahaya tuh kaitannya kalau ada perbankannya sih di situ, teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman menginstal ya suatu aplikasi katakanlah di smartphone ya. Nah, itu kan ada ya kayak keyboard tertentu ya, aplikasi keyboard tertentu. Nah, itu kan otomatis input dari aplikasi keyboard itu kan masuk ke dalam penyimpanan data mereka. Nah, itu ada aja sih takutnya kalau, makanya sebaiknya sih kalau mungkin sedikit saran aja sih. Jadi teman-teman pakai yang bawaan aja sih dari apa namanya handphonenya ya gitu. Jadi takutnya sih kalau ada ini ya apa input-input tadi itu direcord, dan nanti misalkan kita menginputkan satu password atau PIN atau sifatnya rahasia, itu di capture ya sama mereka gitu sih. Ya, makanya hanya berhati-hati saja sih. Banyak sih teman-teman celah-celah apa peluang untuk di apa ya disalahgunakan gitu. Jadi kita lebih hati-hati aja sih gitu. Kemudian kalau penetrated ini ya intruder ya. Jadi pengacau ini nanti bisa ini teman-teman. Jadi katakanlah dalam satu sistem mereka merusak ya. Katakanlah misalkan di sistem informasi satu rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit itu sudah fully apa ya, IT ya, gitu ya. Dia menggunakan perangkat IT, kebetulan bahkan misalkan untuk melakukan kegiatan operasi dan sebagainya itu semua ya. Kalau sebenarnya saya pribadi belum pernah ini ya, teman-teman. Belum pernah melihat secara fisik. Cuman di salah satu ini ya, kalau film itu kan fiction ya. Jadi di salah satu serial itu ada, teman-teman. Jadi rumah sakit itu di ini ya, di apa namanya diserang ya gitu. Sama sih kayak intruder itu kayak hacker juga ya, jadi menyerang gitu, memasuki, ternyata di sana misalkan ada kegiatan, misalkan tadi ya mau operasi gitu ya, mau melakukan kegiatan operasi, diganggu teman-teman, karena rumah sakitnya tadi misalkan operasional kan kegiatan kesehatan ya, jadi nggak bisa memberikan pelayanan karena ini semua recordnya si kalau tadi perbankan nasabah, kalau rumah sakit pasiennya pasien customer pasien itu, jadi ini ya data rekam medisnya itu di ini teman-teman apa namanya akses ke sana di apa namanya di semacam kayak diganggu ya, dalam artian dia tidak bisa mendapatkan akses ya ke ini data rekam medis dari para pasien, kemudian tidak bisa melakukan apa operasi ya, karena kebetulan alat-alat medisnya yang sifatnya digital atau elektronis itu dibuat apa namanya mati gitu teman-teman. Tapi itu sebenarnya dari fiction, saya kurang tahu kalau for real ya apa namanya benerannya seperti apa gitu. Tapi memang kalau misalkan terjadi ya kondisinya seperti itu gitu. Yang kacau kalau ada operasional bisnis di dalamnya ya.
Jadi dia tidak bisa melaksanakan operasional bisnis karena ada intruder serangan gitu. Bank juga teman-teman, bank itu juga ini ya vital juga sih. Kemudian di sini ada ini ya kemacetan sistem ya teman-teman. Memang sengaja ya dia ngirim data. Jadi di sana ada nggak apa ya flood ya. Jadi datanya itu terlalu banyak ya. Jadi nggak bisa ada aliran data yang normal. Karena jadi ada kemacetan. Kemudian kita lanjutkan ini selain menyangkut tindakan permasalahan keamanan ya. Nah, ini ada tindakan hukum juga, teman-teman, yang kita bisa hubungkan kaitannya dengan cybercrime. Pertama, ada kekayaan intelektual atau intellectual property. Ini ada pembajakan, nanti mungkin teman-teman bisa menyampaikan beberapa kasus ya. Di sini cukup banyak kalau untuk intellectual property. Hak cipta ini juga sedikit dibahas teman-teman waktu untuk mata kuliah etika profesi. Jadi diulas juga terkait dengan hak cipta. Dan ada pula UU-nya. Kemarin sempat sih teman-teman dari kakak kelas kalian itu saya suruh ini ya untuk melihat UU yang terkait dengan hak cipta. Saya suruh membandingkan UU yang lama dengan UU yang baru ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat nih UU yang lama tuh peraturannya seperti apa, UU yang baru seperti apa gitu. Kemudian hak cipta paten ini ya. Nah, ini ya tidak membayar royalti, ini sering mungkin. Kasusnya ini lebih familiar ke teman-teman. Kemudian terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu, ini juga bisa. Kemudian dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau bulletin board. Kemudian pegawai menggunakan internet untuk tindakan asusila. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah menemui kasus-kasus ini? Silahkan. Banyak ini kalau ini. Bisa dihubungkan dengan kasus. Nah, ini silahkan Mbak Aisyah. Ada? Cukup banyak ini. Silakan Mbak Aisyah, langsung aja. Bu, kalau izin menjawab ya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya yang poin kedua itu yang hak cipta dan paten dilanggar itu bisa kayak gini nggak Bu? Misalnya kita kayak menggunakan foto yang ada di internet untuk keperluan komersial menghasilkan uang itu gitu. bisa, betul. Itu kan Tapi harusnya sebenarnya membayar ya. Nggak bayar ya berarti. Iya, jatuhnya kita mencuri ya Bu ya. Betul. Ambil barangnya tanpa bayar ke pihak yang mengeluarkan gambar itu. Nah, itu juga teman-teman bisa. Silahkan ya Mbak Aisyah aman di misalnya kelasnya. Nah, itu juga teman-teman. Jadi gambar itu juga bisa sih teman-teman. Tapi karena kita pakai di internet itu kadang-kadang ini ya teman-teman bebas ya. Tapi ada pula teman-teman website yang istilahnya berbayar ya. Jadi untuk mengambil katakanlah ini ya PowerPoint lah. PowerPoint itu kan ada ya yang sifatnya berbayar, ada yang free juga. Nah, itu kalau teman-teman yang menggunakan yang berbayar, nah itu biasanya sih ada ini ya. Paling enggak ada upaya kita untuk kayak menyertakan itu ya. Buatan dari siapa gitu ya. Jadi ada semacam upaya kita untuk menghargai ya karya cipta dari orang lain gitu sih. Jadi kalau misalkan itu dibuat dari mana, misalkan FIK. Nah, itu silakan disampaikan di sana gitu. Jadi upaya kita untuk menghargai ciptaan dari pihak ataupun personal orang gitu. Jadi kita nggak sepenuhnya terus ngambil gitu ya, terus langsung tiba-tiba diakui. Nah, itu banyak sih sebenarnya kasusnya ini teman-teman, mungkin sering ditemui. Ada yang lain? Mbak Alia nih, ada lagi. Silahkan Mbak Alia. Ada kasus apa? Kalau kayak website film-film bajakan juga nggak Bu? Nah, ini yang dibajak ya. Itu bisa itu. Intellectual property kena juga Mbak itu. Makanya ini ya kasus-kasus ini teman-teman. Apa namanya? Itu website-website yang memberikan akses ke film-film itu kan biasanya ini ya sama provider itu biasanya depend ya, tidak boleh diakses ya. Karena di sana ada aktivitas yang tidak legal atau ilegal. Mereka tidak membayar ini ya royalti kepada si pembuat film teman-teman. Beda kalau kita langganan ya kayak misalkan CN itu ya Netflix dan sebagainya itu kan kita langganan ya sifatnya. Jadi kita dari pihak Netflix kan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada organisasi ya. Jadi pembuat film ya. Jadi istilahnya tidak fully ini ya ataupun langganan-langganan yang lain ya gitu. Jadi ada upaya untuk menghargai intellectual property atau kekayaan intelektual dari si pencipta gitu. Ada lagi contoh lain selain yang disampaikan teman kita? Ya Pak, bentar dulu deh Pak. Ikut bentar lagi ngajar. Silahkan, ada lagi? Mbak Amanda, gimana?
Ya Bu, saya Manda Devia Kurniawan dari kelas C. Belum lama sih Bu ada di Twitter, dia tuh ngaporin kalau foto dia yang dari sosial media itu dipakai sama orang yang nggak bertanggung jawab untuk penggalangan dana. Jadi si orang ini juga ngambil video dari YouTube channel lain yang dimana mereka tuh nyelamatin hewan-hewan yang terluka gitu. Nah, jadi dia ngakuin kalau itu tuh konten dia dan dia ngebuka penggalangan dana yang masuk ke rekening pribadinya gitu. Tapi jadi akhirnya pas yang pemilik channel YouTube itu tahu kalau video-video dia itu dipakai sama orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya yang diserang itu malah orang yang fotonya dipakai. Oh, malah yang ini ya? Oh iya. Orang yang fotonya dipakai itu orang Indonesia dan ternyata setelah diselidikin dari IP address-nya gitu sama orang-orang yang bisa gitu, dia itu dari Thailand justru. Ya ini nggak ada juga. hubungannya. Nah, ada kasus menarik nih teman-teman dari teman kita ya. Silakan ya Mbak Amanda tadi ya, nama NIM sama kelasnya. Jadi ini juga teman-teman pencurian data itu termasuk ya. Jadi hati-hati teman-teman, kadang-kadang data diri, foto, kemudian informasi personal atau apapun gitu, takutnya kayak gitu-gitu sih teman-teman, disalahgunakan. Jadi buat iklan misalkan ini ya tadi ya, untuk iklan tapi pendanaan. Tapi ternyata nanti yang jadi objek pasti ini teman-teman, orang yang datanya tadi di-share. Katakanlah data tadi ya, data personal kita dilakukan untuk melakukan tindak kriminal. Otomatis atas nama bukan pelaku tindak kriminalnya, kadang-kadang mereka mengatasnamakan data yang mereka curi itu untuk melakukan tindakan kriminal. Makanya di sana hati-hati dengan data-data personal sih. Karena takutnya disalahgunakan gitu sih. Kalau misalkan ya boleh sih, nggak apa-apa. Yang penting ya kalau saya pribadi mungkin lebih hati-hati aja sih teman-teman. Kadang-kadang ada sih oknum-oknum ya. Kita nggak tahu sih. Tapi bisa sekali itu, sangat berpeluang sekali sih ya, pencurian gitu ya. Kemudian itu buat menggunakan untuk pihak lain, tapi profitnya lari ke orang itu juga. Dan kalau jeleknya teman-teman, yang mending ya profit lari ke orang. Kalau itu tindak kriminal dan itu diatasnamakan kita, nah kitanya yang jadi tersangka, padahal kita nggak melakukan apapun. Itu yang jeleknya sih gitu. Itu ya pembahasan kita terkait yang ini. Kita geser dulu. Nah, untuk sistem keamanan. Nah, di sini data keuangan ini bisa dicuri ya, diubah oleh intruder dan juga hacker ya. Kemudian dana atau kas disalahgunakan. Nah, ini untuk pihak yang internal ya. Kemudian pemalsuan uang, ini kaitannya dengan keuangan dan e-commerce ya teman-teman. Berpura-pura melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain atau mungkin orang yang identitasnya ada di sana gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Nah, ini mungkin teman-teman ada masalah kasus keuangan atau e-commerce, pernah nih menemui contoh itu? Ada sih teman-teman ini ada Mbak Angelin, gimana kalau untuk keuangan dan e-commerce? Pernah menemui kasus gitu? Kalau itu Bu, apa yang kirim kode OTP Shopee gitu? Nah, Kalau itu bisa itu, ada uangnya ya. Itu Iya. hati-hati. Jadi sistemnya ini juga teman-teman. Kalau Mbak Angelin ini pun nauzubillah jangan pernah kena kasus, pernah mengalami yang Mbak Angelin untuk kasus. Nah, jangan sampai deh teman-teman. Itu pernah kalau saya yang OTP ini benar teman-teman. OTP itu pernah sih teman-teman saya. Jadi mereka melakukan perubahan ya OTP, terus tiba-tiba telepon teman-teman, minta kodenya gitu. Jadi ya duluan aja. Nah, iya Pak. Oh iya Pak. Ya mangga Pak. Ya duluan aja nanti saya bisa. Ini ya teman-teman. Nanti kita sebentar lagi ya. Nanti saya itu ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini contoh dari Mbak Angelin tadi ya, teman-teman. OTP tadi bisa, teman-teman. Terus mereka menelpon itu mengatasnamakan organisasi tertentu. Kebetulan waktu itu Gojek, teman-teman. Nah, itu hati-hati juga, teman-teman. Karena tidak ada ya pihak yang lain yang meminta kode personal, PIN, password, OTP itu tidak untuk di-share kemanapun. Nah, itu juga perlu hati-hati. Oke. Iya.
Nah, ini ya teman-teman, karena waktunya terbatas, nanti silahkan dilanjutkan belajarnya ya. Nanti bisa dieksplor lagi. Kemudian untuk latihan penugasan seperti kemarin aja. Nah, ini nanti silahkan untuk didiskusikan dengan teman-temannya ya. Ini ya tugasnya untuk ini ya teman-teman, merangkum permasalahan kriminalitas cybercrime ya di dunia maya. Nanti silahkan seperti kemarin aja ya, kita beranggotakan 6 mahasiswa. Nanti silahkan cari 2 kasus ya. Jadi kasusnya nanti bisa diurai, nanti dijawab ya, nanti bisa bersama. Kemudian yang 2 kasus tadi di nomor 2 silahkan untuk mengidentifikasi dari kedua kasus tadi dampaknya apa saja. Untuk kasus 1, kasus 2 itu seperti apa. Kemudian solusinya. Solusi untuk kasus 1, 2, kasus yang 1 apa, yang 2 apa gitu. Hampir sama dengan yang kemarin, hanya saja kita bahas tentang kriminalitas di internet ya, atau cybercrime. Nanti silahkan dilanjutkan, soalnya ada di leads ya. Sebentar saya buka dulu. Oke, silahkan nanti presensinya diisi saja ya. Mohon maaf ya, kayaknya udah disuruh masuk kelas AI-nya. Kelas AI-nya untuk para dosen, jadi saya mungkin hanya bisa menemani teman-teman sampai sini dulu ya. Mohon maaf ya. Jadi kita nggak bisa lanjut, nanti silahkan belajarnya bisa dilanjut. Sebentar, saya izin ini dulu. Share ini ya, tadi ya saya buka dulu di sini, nanti silahkan dicek di leads ya. Bentar, tadi saya belum buka aja sih. Ini teman-teman di bagian bawah. Untuk teman-teman kelas C, silahkan melengkapi. Dan juga kelas D ya, masing-masing terpisah ya. Ini tadi saya hide dulu, karena belum dijelasin ya. Nah ini ya. Nah nanti silahkan diakses aja. Nah nanti berdasarkan kelas masing-masing seperti kemarin. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Atau sudah? Bu, maaf Bu. Gimana? Izin bertanya. Ya, kalau gimana? 5 anggota kayak kemarin boleh nggak Bu? Boleh. Anggotanya sama seperti kemarin boleh. Atau mungkin mau 5 kurang dari 6 nggak apa-apa. Nanti silahkan, yang penting nama temannya dimasukin di ini ya, apa namanya, penugasannya. Itu kalau memang tim. Kalau bisa sih tim sih, biar bisa diskusi. Kalau sendiri kan takutnya cuman ini ya, apa namanya, jawaban personal. Jadi bisa saling diskusi sih harapan saya. Itu ada yang lain? Gitu Mas Doni menjawab kah? Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Bu, izin bertanya. Ya, pengumpulannya setiap orang ngumpulin atau satu kelompok satu aja? Sama seperti yang kemarin ya. Jadi satu kelompok cukup 1 aja perwakilannya. Tapi jangan lupa nama temennya dimasukin ya kalau satu tim. Ya, gitu. Nanti silahkan ada infonya seperti kemarin ya. Nanti dicek aja di leads. Kalau ada yang bingung nanti silahkan dikontak aja saya. Itu kalau ini memang dari saya, tapi nanti ke Puria juga. Nanti nggak apa-apa. Ini nomor saya yang kemarin ya. 4075 ya, 0813 3612 4075 ya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan silahkan kontak saya aja. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf nih nggak bisa nemenin teman-teman full untuk diskusi karena udah disuruh masuk kelas juga sama kayak teman-teman. Saya kira demikian ya. Ada kekurangan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman dalam kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sehat-sehat ya.